Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba dengan saya Moisatul Mukmin dari SDN 345 Samakore. Saya Jusnaiti dari UPT SPF SMP Negeri 31 Bulukumba. Dan saya Hasmiati dari UPT SPF SDN 148 Bontobulai. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coaching, dan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya, Bu, kalau sehat ya. Baik, Ibu Hasmi, sebelumnya saya mendengar bahwa Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Eti, ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Rencananya saya mau melakukan proses coaching bersama Ibu Eti. Beliau katanya mau curhat dengan saya tentang masalah yang beliau hadapi. Baiklah Ibu, ketika Ibu melakukan proses coaching nanti, saya akan mengamati proses coaching Ibu ya, bersama coaching nanti. Namun sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dari apa yang akan saya amati pada saat proses coaching nanti, supaya Ibu juga bisa lebih tahu apa yang saya amati tersebut. Oke, nah untuk rubrik penilaian yang akan saya amati nanti, diharapkan Ibu memiliki prinsip coaching. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, presence atau kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang berkaitan dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nantinya pada saat proses coaching nanti Ibu menggunakan yang namanya ALUVIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi itu adalah bentuk penilaian yang akan saya lakukan pada saat observasi ya Bu. Iya, siap. Oke, namun sebelum Ibu melakukan proses percakapan dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu, insyaallah. Oke, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Jadi ketika saya nanti melakukan proses coaching dengan Ibu Eti, yang ingin saya kembangkan adalah tentunya semua kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi baik, yang ingin Ibu kembangkan nantinya adalah kompetensi coaching itu sendiri ya Bu, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih Bu ya, dari kompetensi tadi, kira-kira secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi nanti pada saat Ibu melakukan proses percakapan dengan coaching, kira-kira apa itu? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik di sini Ibu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Betul sekali ya Bu, memang mendengarkan aktif ini adalah menjadi sebuah kunci untuk menggali banyak hal agar coaching pada saat kita melakukan coaching itu bisa menemukan ide serta menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialaminya. Oke baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, kira-kira tolak ukur dan pencapaian yang ingin Ibu capai pada saat proses percakapan nanti bersama coach Ibu itu seperti apa Bu? Oh iya Ibu, di sini saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensi-potensi yang dia miliki sendiri. Jadi Ibu ingin menggali ide-ide segar dari coach Ibu ya. Oke.
Oke, baik ya Bu. Semoga pada saat Ibu melakukan percakapan dengan coach Ibu nanti, Ibu bisa melakukan menerapkan dari kompetensi inti dari coaching itu yang sesuai dengan rubrik yang sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu. Semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik, dapat terlaksana dengan lancar, dan apa yang Ibu rencanakan berhasil sesuai dengan indikator yang keberhasilan yang Ibu sudah sampaikan kepada saya. Iya Bu, insya Allah Bu ya. Selamat siang Ibu Eti. Kenapa nih saya lihat Ibu kelihatannya gelisah sekali. Selamat siang Bu Asmin. Kelihatan sekali ya saya gelisah. Sangat Bu, sangat kelihatan sekali, apalagi sampai mengajak kita ngobrol berdua seperti ini Bu. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke Bu, siap. Semoga bisa nanti saling mencerahkan ya Bu. Nah Bu, dari pembicaraan kita nih sekarang, apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran. Oh, jadi artinya Ibu ini ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid ke pergantian jam pelajaran ya Bu? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Sebenarnya situasi seperti apa yang Ibu ingin harapkan? Yang Ibu harapkan itu setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya Bu. Dan kurang perhatian pada pembelajaran saya. Kira-kira menurut Ibu, apa yang mempengaruhi hal ini kenapa bisa terjadi? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Oh iya Bu, jadi Ibu menginginkan situasi yang seperti apa nih Bu? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Oh iya Ibu. Jadi kira-kira menurut Ibu untuk menciptakan hal ini, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa mewujudkan hal ini bisa terjadi Bu? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh begitu ya Bu. Oke Bu, kalau begitu kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Bu, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu ingin capai di sini? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 Bu Asmi. Oh iya Bu, begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Oh seperti itu ya Bu. Ya Ibu Eti, kira-kira menurut Ibu apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan ini? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional saya dalam RPP yang saya nanti buat Bu. Oh iya Bu, jadi artinya Ibu ini akan membuat RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE ya Bu. Kalau begitu Bu, menurut Ibu apa kira-kira solusi terbaik untuk bisa meminimalisir hambatan-hambatan tersebut? Saya akan secepatnya akan membuat RPP tersebut Bu dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oh iya Bu. Oke Bu, kalau begitu berarti rencana Ibu ke depannya apa nih? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran tubuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oke Bu, kira-kira strategi Ibu apa? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan.
saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dan praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Oke Bu. Kira-kira Bu, kriteria keberhasilan Ibu dari rencana tersebut apa kira-kira Ibu? Untuk kriteria keberhasilan saya pada murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke Bu, jadi apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini? Artinya alternatif apa yang Ibu akan lakukan? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, baik Ibu. Sekarang target untuk melaksanakan rencana Ibu, rencana aksi ini kira-kira kapan Ibu? Target rencana saya insya Allah 1 minggu, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu nih Bu ya, dalam waktu 1 minggu itu apakah sudah ada progres atau bagaimana Ibu? Progres saya janjian lagi ya Bu ya. Minggu depan nanti saya akan ceritakan lebih update-nya lagi. Oke Bu, setuju. Oke Bu, ya, jadi menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu ini? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran ini, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, begitu Bu? Iya, betul, Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa ya kira-kira yang dapat Ibu simpulkan dari sesi kita kali ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop tersebut dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat saja, Bu, agar murid itu lebih tertarik dan lebih senang dalam proses pembelajaran saya. Wah, keren sekali Bu. Semoga rencana aksi Ibu ini bisa berjalan dengan baik ya Bu. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Iya Bu, terima kasih sekali Bu sudah menemani saya hari ini. Iya Bu, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu? Sudah melakukan proses coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Bagaimana prosesnya tadi? Apa yang Ibu rasakan setelah percakapan dengan coach Ibu tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Saya senang karena bisa membantu Eti dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri Ibu Eti. Terus apa lagi Bu? Tadi Bu, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu. Dengan senang hati saya bisa menerapkannya. Oke, baik. Jadi baik, alhamdulillah tadi saya sudah menikmati proses coaching tadi yang Ibu lakukan bersama Ibu Eti, dan saya melihat sudah bagus, sudah lengkap, sudah sesuai dengan alur Tirta. Di sini ada beberapa catatan yang sudah saya tulis, sudah Ibu terapkan semuanya. Iya Ibu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya Bu untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching Ibu. Oke, baik. Menurut Ibu, kira-kira dari kompetensi coaching mana lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching selanjutnya? Oh iya Bu, jadi pada proses coaching selanjutnya Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan dirinya dari permasalahan tersebut. Betul sekali yang Ibu katakan tadi ya, bahwa untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini memang sebagai acuan yang bisa menggali ide-ide serta bisa si coaching ini menemukan solusi dari permasalahannya. Oh ya Bu, secara umum
dari proses percakapan Ibu tadi pada saat melakukan coaching itu sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan dalam melakukan prosesnya itu Ibu tetap tanpa menghiraukan dari alur cerita itu sendiri. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukan ya Ibu. Bagaimana ini Bu? Apa ada lagi nih yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Ibu. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan dengan saya, kita akhiri diskusi kali ini ya Bu. Dan terima kasih atas kegiatan hari ini sudah mengundang saya sebagai pengamat. Semoga sukses selalu ke depannya. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu Cici. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Ti? Baik aja Ki? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Oh iya. Saya dengar-dengar nih Ibu Eti mau mengadakan proses coaching dengan Ibu Cici ya? Iya benar sekali Bu. Rencananya saya mau melakukan proses coaching dengan Ibu Cici. Beliau katanya mau curhat Bu mengenai masalah yang sedang mereka alami. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau begitu di sini saya mau melakukan observasi ya Bu yang mau mengamati terkait proses coaching yang akan Ibu Eti lakukan sebentar. Iya, dengan senang hati Bu, karena ini akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya tentunya. Oh iya Ibu Eti. Namun sebelumnya Ibu Eti kita mulai proses coaching ini, kita akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu beberapa hal mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Oke, bagaimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, seperti prinsip kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi tersebut. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Kemudian tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan proses coaching ini. Apakah Ibu Eti bersedia? Oh iya Bu, misalnya saya siap. Oke Bu. Kira-kira ini ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat melakukan proses coaching kepada Ibu Cici? Saya ingin mengembangkan dua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Eti. Nanti saya akan bantu mengamati ya Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa meningkat. Ya, jadi kemudian Ibu, bagian kompetensi mana nih yang paling spesifik yang ingin Ibu Eti kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, begitu. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Iya Bu. Tentunya Ibu ya, untuk indikator pencapaian pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa Ibu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensi sendiri. Oke, baiklah Ibu. Kalau begitu, nanti setelah ini silakan coaching bersama Ibu Cici. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Ya. terkait dari
hambatan atau penyebab dari permasalahan yang Ibu sedang alami? Saya hambatan yang pertama saya itu adalah saya kurang percaya diri. Jadi ketika saya Oh, begitu ya Bu. Selain dari kurangnya percaya diri, apakah masih ada faktor lain yang dapat menghambat impian Ibu tersebut? terkait dari kurang selain dari kurangnya percaya diri yang tadi saya kemukakan itu, mungkin faktor lain adalah saya itu tidak mau merasa menggurui rekan-rekan sejawat saya. Jadi kebetulan di sekolah saya itu adalah saya adalah guru yang paling senior. Jadi saya tidak mau mereka menganggap ini saya sok-sokan. Saya mengajar mereka seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Kira-kira apa strategi yang dapat Ibu ambil untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi saya khusus untuk kompetensi bagaimana mengembangkan mastercare diri saya itu. Selain dari hal tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin selain dari itu saya ingin mengembangkan kompetensi lain Bu. Misalnya saya harus berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Mungkin selain itu juga saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional terkait dengan diri saya sendiri agar nanti ketika saya berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat saya ini saya bisa berdiskusi dengan lebih baik, berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Oh, ya bagus sekali Bu. Solusi yang Ibu rencanakan. Lalu bagaimana komitmen yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Menerapkan PSE itu sendiri khusus untuk diri saya sendiri agar saya ini bisa jadi saya akan berupaya segera mungkin untuk mengupgrade kompetensi diri saya, terkhusus kompetensi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri saya, bagaimana berkomunikasi yang baik, bersosialisasi dengan rekan-rekan sejawat, dan juga menerapkan PSE itu sendiri dalam diri saya. Dan selanjutnya saya juga akan melakukan pendekatan emosional kepada ibu atasan lain. Bagus sekali Bu idenya. Memang sebagai seorang guru kita harus rajin berkomunikasi dengan sesama manusia. Karena kita adalah makhluk sosial serta juga memperkuat silaturahmi kita sebagai manusia. Ibu semoga Ya Bu, semoga impian dapat segera terwujud ya Bu ya. Berbagi pengalaman belajar kepada rekan sejawat. ya saya ingin cepat Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini? Saya sudah bisa mencari solusi agar bisa mencapai impian saya bisa berbagi ilmu dengan sejawat saya.
kabarnya Ibu Eti sekarang setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Ibu, semuanya sudah selesai. Oke. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya lega Bu ya. Saya senang bisa membantu Ibu Cici menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Oke Bu, terus apa lagi nih Bu? Tadi saya itu melakukan proses coaching dengan menggunakan pendekatan tirta itu dengan senang bisa menerapkannya. Oke Bu, alhamdulillah. Saya tadi sudah mengamati Ibu melakukan proses coaching ini dengan pendekatan tirta ya Bu. Dan saya bisa melihat sudah sangat bagus Ibu. Lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semuanya sudah Ibu terapkan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching ini. Oh iya Bu, kira-kira menurut Ibu Eti nih, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Ibu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam kompetensi coaching saya untuk menemukan pendapat dari dalam pemecahan masalah ya. Saya ingin mengembangkan pada kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Hasmi. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot tersebut akan menggali lebih dalam potensi coaching saya untuk menemukan dalam permasalahannya. Oh iya betul sekali, karena dengan pertanyaan berbobot itu tentunya akan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach Ibu ya. Oh iya Ibu, secara umum semuanya saya lihat tadi itu sudah berjalan dengan baik. Saya berharap semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik dalam melakukan proses coaching ini ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas pengamatannya dan komentarnya terhadap saya. Oke Bu, oke Bu, mungkin ada lagi yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah cukup. Oke, kalau begitu Bu, tidak ada lagi yang kita bicarakan. Kita akhiri ya Bu ya diskusi kita hari ini. Dan terima kasih. Saya ucapkan semoga sukses ya Bu ke depannya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar ini Bu Cici akan mengadakan proses coaching dengan Ibu Hasmi ya? Iya Bu, benar sekali. Jadi saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Hasmiati. Beliau katanya mau sedikit cerita-cerita terkait dari permasalahannya di sekolah. Oh, begitu ya Bu ya. Baiklah, kalau begitu di sini saya akan melakukan observasi atau semacam pengamatan terkait proses coaching yang akan Ibu Cici lakukan. Ya dengan senang hati Bu, karena hal ini dapat membantu saya untuk mengembangkan kemampuan coaching saya ke depan. Oh iya Bu Cici. Namun sebelum kita mulai proses coaching ini, kita akan mengadakan diskusi terlebih dahulu ya mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu Cici. Oh iya Ibu, bagaimana itu Bu prosesnya? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Cici sebelum melakukan proses coaching ini. Apakah Ibu Cici bersedia? Siap.
kira-kira dalam kompetensi coaching yang Ibu Cici akan kembangkan nanti pada saat melakukan coaching dengan Ibu Hasmi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada dua. Yang pertama adalah kompetensi bagaimana mendengarkan aktif dari coach itu sendiri, dan yang kedua adalah kemampuan untuk bertanya, bagaimana bertanya dengan menggunakan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, bagus sekali Bu Cici. Iya, Bu, agar kemampuan kompetensi coaching saya itu dapat saya tingkatkan kembali. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu Cici kembangkan? Kalau menurut saya, Bu, secara spesifik saya ingin mengembangkan bagian mendengarkan secara aktif, Bu, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya. Iya, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan ide-ide serta solusi-solusi yang tepat dari permasalahannya, Bu, sehingga mampu menggali potensi-potensi dirinya. Baiklah Ibu, kalau begitu nanti setelah ini diselesaikan coachingnya bersama Ibu Hasmi, Ibu Cici semangat ya, semoga berhasil Bu. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Hasmi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Oke, baik. Bu Hasmi, ada yang bisa saya bantu? Saya lihat tadi Ibu chat saya, dan hari ini juga saya lihat Ibu kelihatan gelisah. Iya nih Bu, saya mau sedikit cerita sama Ibu terkait dari proses pembelajaran saya yang akan saya lakukan di kelas. Oh, seperti itu ya, Bu. Coba Ibu ceritakan secara detail terkait permasalahan yang sedang Ibu alami dan hadapi saat ini, Bu. Oh iya Ibu, jadi begini Bu, saya itu sangat cemas Ibu terkait dari keaktifan murid saya dalam proses pembelajaran yang sangat pasif dalam pembelajaran. Oh, jadi masalah Ibu saat ini adalah kurangnya keaktifan siswa di dalam kelas ya, Bu. Bu Hasmi, kira-kira apa sih tujuan Ibu menceritakan hal ini kepada saya? Oh iya Bu, begini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya miliki sebagai seorang guru Ibu, serta ingin mendapatkan ide maupun solusi yang tepat terkait dari permasalahan saya tersebut. Oh, seperti itu. Menurut Ibu, dari hasil pengamatan Ibu selama ini, apa yang menjadi hambatan atau penyebab sehingga anak-anak Ibu ini tidak aktif di dalam kelas? Oh iya Bu, mungkin dari proses pembelajaran yang saya lakukan Ibu dalam kelas karena mungkin tidak menyenangkan sehingga murid tidak terlibat aktif dan mungkin cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran saya. Oh, seperti itu ya, Bu. Ibu ingin membuat kelas yang menyenangkan. Menurut Ibu, selain dari hal yang Ibu lakukan tadi, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan itu terjadi, Bu? Mungkin karena faktor dari model ataupun media pembelajaran saya yang kurang menarik dan tidak bervariatif Ibu. Seperti itu permasalahannya. Menurut Ibu, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan ke depannya terkait dari kelas Ibu di masa depan? Harapan saya Ibu menginginkan ke kelas yang aktif pada saat proses pembelajaran. Menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, keadaan Ibu pada saat mengalami permasalahan ini berada di posisi berapa? Kalau saya lihat mungkin dari skala 1 sampai 10 itu saya masih berada di posisi 5 Ibu. Posisi 5 ya saat ini. Baik, menurut Ibu, dari pengamatan yang Ibu alami selama ini, kira-kira apa langkah atau strategi yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi hal mengenai ketidakaktifan siswa Ibu di dalam kelas?
Eh, Mungkin Bu saya akan memperbanyak literatur dan rajin mengembangkan diri, baik untuk mengembangkan kompetensi terkait dalam hal membuat kelas menjadi inspiratif. Selain dari hal yang sudah Bu tadi sebutkan mengenai memperbanyak literatur, masih adakah kira-kira yang secara spesifik yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Mungkin saya akan membuat pembelajaran model pembelajaran yang menyenangkan Ibu. Oh, jadi Ibu akan membuat model pembelajaran yang menyenangkan ya. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Menurut Ibu, bagaimana komitmen yang akan Ibu terapkan ke depannya agar mewujudkan hal ini? Mungkin Bu saya akan berupaya sesegera mungkin untuk mengupgrade kompetensi diri saya dengan rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung saya agar mampu membuat kelas yang menyenangkan sehingga murid saya menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Bagus sekali deh Ibu. Kira-kira berapa lama nih Ibu? Ibu bisa memotret kompetensi yang Ibu ceritakan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan di kelas ini. Mungkin sekitar 1 bulan ini. Jadi sekitar 1 bulan ya. Baik, menurut Ibu apa kriteria sehingga rencana Ibu ini dikatakan bisa berhasil atau tidak? Kalau menurut saya Bu, ketika anak-anak sudah aktif dalam proses pembelajaran dan bersemangat serta antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, sudah banyak solusi yang sekiranya Ibu dapat dilakukan. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Ibu. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan kita hari ini? Perasaan saya sekarang alhamdulillah Bu, saya lebih merasa lega karena awalnya saya kebingungan, tapi akhirnya setelah saya berbicara dengan Ibu Cici nih, saya menjadi tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah kalau misalkan Ibu sudah senang dan sudah mengajak saya mengobrol hari ini. Semoga kedepannya Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu dengan baik ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Bu atas waktunya hari ini karena Ibu bersedia menemani saya meluangkan waktu untuk Ibu untuk mendengarkan curhatan saya ini. Sama-sama. Itu cerita lainnya Bu, nanti setelah Ibu melaksanakan rencana ini yang sudah Bu ceritakan kepada saya. Iya Ibu. Bagaimana keadaannya sekarang Bu setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Hasmi? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching itu? Alhamdulillah saya bisa jadi lebih lega. Saya senang bisa membantu coach saya Asli. Beliau sudah bisa menyelesaikan masalahnya, sudah mendapatkan ide dan solusi yang tepat dan misalnya tadi saya sudah menyerahkan alur kita pada saat saya melakukan proses coaching, yaitu tujuan, indikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oh, alhamdulillah. Saya tadi sudah mengamatimu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta ya. Saya melihat sudah bagus bercik dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah diterapkan tadi. Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya ke depannya sehingga saya memiliki kemampuan dalam coaching berikutnya. Kira-kira menurut Ibu Cici kompetensi coaching mana lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Kalau menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah kompetensi yang terkait dengan mengajukan pertanyaan tersebut. Oh iya.
secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam melakukan proses coaching ini ya Bu ya. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya hari ini ya Bu. Ada lagi yang Ibu Cici mau bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Oh, kalau begitu, kalau sudah tidak ada lagi yang kita ingin bicarakan ya, kita akhiri diskusi kali ini ya Bu. Dan terima kasih. Semoga sukses selalu Bu Cici. Sama-sama. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Tergerak, Bergerak. menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.